Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Restiani NPM 1021950 dari C3 Akuntansi. Ma'rifatul Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah berasal dari dua kata, yaitu kalam dan Allah. Al-Quran merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran melalui 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu Al-Quran turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Terdapat dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai ayat 22. Tahap yang kedua yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat langit-langit dunia. Terdapat dalam surat Al-Qadar ayat 1. Dan tahap yang ketiga yaitu dari Bait Al-Izzah ke hati Nabi dengan cara berangsur-angsur. Terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Surat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Adapun pengumpulan Al-Quran terdapat beberapa masa, yaitu masa yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW dengan cara al-jamu' fi sudur, yaitu menghafal dan memahami. Masa yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, di mana penyusunan Al-Quran menurut riwayat berdasar pada hasbi tartibin nuzul. Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Utsman bin Affan, yaitu di mana pada Khulafaur Rasyidin ini terjadi perluasan wilayah. Dan yang ketiga yaitu setelah Khulafaur Rasyidin, tahap penyempurnaan dan mukjizat Al-Quran. Secara bahasa, kata mukjizat yaitu ajaza yu'jizu, i'jaz mu'jizun, yaitu lemah lawan dari kata qudrat, yaitu mampu. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Adapun mukjizat menurut ulama yaitu perkara yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa ditiru, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Syarat-syarat mukjizat. Menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Yang pertama yaitu sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang ketiga disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah. Yang keempat terjadi karena adanya penenang. Dan yang kelima yaitu seorang tidak dapat mendatangkannya. Unsur-unsur mukjizat. Hal atau peristiwa yang luar biasa terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian, dan yang terakhir yaitu tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Macam-macam mukjizat. Mukjizat hissi yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan tidak kekal. Contohnya mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Aspek-aspek mukjizat dalam Al-Quran yaitu sebagai aspek bahasa dan sastra, aspek isyarat ilmiah, aspek kisah purba, aspek hukum. Yang selanjutnya yaitu Asmaul Quran, yaitu nama-nama Al-Quran. Nama yang pertama yaitu Al-Kitab, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai petunjuk, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang ketiga yaitu sebagai cahaya, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 15. Yang keempat sebagai ruh, terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52. Yang kelima yaitu sebagai obat, terdapat dalam Yunus ayat 57. Yang keenam yaitu sebagai kebenaran, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Yang ketujuh yaitu sebagai penerangan, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 138. Yang kedelapan sebagai pelajaran, terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 17. Yang kesembilan yaitu sebagai berita gembira, terdapat dalam surat An-Nahl ayat 89. Yang ke-10 sebagai az-zikri, terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Yang ke-11 yaitu Al-Furqan, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 4. Yang ke-12 yaitu sebagai rahmat. Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu sebagai petunjuk jalan yang lurus, terdapat dalam surat Al-Isra ayat 9. Pemberi kabar gembira. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Bila pemahaman terhadap suatu ayat Al-Quran justru mengakibatkan tidak taat, pastilah pemahaman itu keliru. Adapun cara menggunakan ajaran Al-Quran sebagai suatu pedoman hidup, yaitu gunakanlah secara konseptual, yaitu sesuai situasi dan kondisi. Fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk manusia terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran sebagai peringatan dan pelayaran bagi manusia terdapat dalam surat Al-An'am ayat 57. Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir ayat 31 yang artinya, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu adalah Alkitab, Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga sebagai pelajaran dan penerangan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 69. Al-Quran itu tidak lain adalah perjalanan dan kitab yang memberi penerangan. Al-Quran juga sebagai pembimbing yang lurus, sebagai pedoman bagi manusia, sebagai pengajaran, petunjuk, dan kabar gembira, pembanding atau pembeda, pengajaran, pembentang atau penjelas. Tali Allah yang harus diikat kuat dan digenggam tangan dalam hati dan kehidupan, khususnya bersama-sama agar tidak bercerai-berai, sebagai firman Allah dalam surat Al-Zukhruf ayat 43. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di jalan yang lurus. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.